Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh akun yang bernama Nona Gila. Astaga, namanya loh, jangan gitu. Nama itu adalah doa, walaupun nama di dunia maya ya. Gak salah lah kalau kita misalnya kasih nama yang bagus seperti Mawar Biru atau Langit Senja. Itu kan bagus ya nama-namanya. Oke, kita ke pertanyaannya. Kak, kalau cuti pulang, kalau mau balik lagi ke Malaysia, apa harus daftar MDSC? Thank you. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Nah, mengenai MDSC ini memang belum pernah ya saya bahas sama sekali di YouTube saya ini. Dan karena ada yang tanya nih, jadi kita bahas deh secara singkat ya. Yang pertama, apa sih itu MDSC? Secara singkatnya, MDSC ini adalah formulir online yang bisa kita isi melalui website immigrationonline.imi.gov.my. MDSC ini adalah Kad Ketibaan Digital Malaysia, dibuat oleh Kerajaan Malaysia untuk mendata berapa banyak pelancong yang masuk ke Malaysia. Kemudian untuk memantau pergerakan orang yang masuk dan untuk mengetahui alamat yang didiami di Malaysia ini. Kad Ketibaan Malaysia ini wajib diisi oleh pelancong atau pelawat asing yang memasuki negara Malaysia. Dan sejak 1 Januari 2024 sudah menjadi persyaratan wajib untuk memasuki Malaysia. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan di atas, apakah kalau cuti perlu mengisi MDSC? Saya berasumsi kalau cuti ini artinya Anda punya permit kerja yang masih hidup ya. Oke, walaupun semua yang masuk ke Malaysia perlu mengisi MDSC, tapi ada 7 kategori orang yang tidak perlu mengisi MDSC ketika masuk lagi ke Malaysia. Jadi ada 7 kategori ya yang dikecualikan. Lalu siapa saja menurut kategori tersebut yang dikecualikan untuk mengisinya? Yang pertama adalah warga negara Singapura, tidak perlu mengisi MDSC untuk masuk ke Malaysia. Yang kedua, pemegang paspor diplomatik. Namanya paspor diplomatik ya jelas adalah mereka-mereka yang bekerja sebagai diplomat, mereka-mereka yang bekerja sebagai pejabat pemerintah yang melakukan perjalanan internasional. Nah, pemegang paspor diplomatik ini tidak perlu mengisi MDSC. Yang ketiga adalah pemastautin tetap dan pemegang pas jangka panjang tidak perlu mengisi MDSC, yaitu orang-orang yang memiliki IC merah, orang-orang yang punya pas jangka panjang di Malaysia, contohnya punya visa istri atau suami kepada warga negara Malaysia, punya pas kerja, punya permit kerja, punya visa kerja, punya visa student, itu tidak perlu mengisi MDSC. Nah, kategori ketiga ini adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Yang pulang cuti dan jika masuk lagi ke Malaysia masih punya permit kerja yang sah, tidak perlu mengisi MDSC. Kemudian kategori yang keempat adalah pemegang sijil pengenalan negara Brunei, tidak perlu mengisi. Kemudian yang kelima, pemegang Brunei Frequent Traveler Facility, tidak perlu juga mengisi. Kemudian yang keenam, pemegang pas sempadan Thailand. Ini saya baru tahu ya, ternyata ada pas sempadan Thailand. Jadi kalau punya pas ini, orang-orang Thailand itu tidak perlu mengisi MDSC kalau masuk ke Malaysia. Kemudian kategori yang terakhir adalah nomor 7, pemegang pas lintas batas Indonesia. Ternyata ada juga loh pas seperti ini. Pas ini ditujukan untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di perbatasan Sabah dan juga Sarawak. Jadi orang-orang Indonesia yang punya pas lintas batas ini jika mau masuk ke Sabah dan Sarawak tidak perlu mengisi MDSC. Nah, itu adalah 7 kategori orang yang tidak perlu mengisi MDSC ketika masuk ke Malaysia. Selain dari 7 kategori ini, wajib hukumnya mengisi kad ketibaan. Dan sistem MDSC ini menurut saya sangat baik ya, karena jika masuk ke Malaysianya lewat belakang, pasti tidak akan mengisi MDSC. Ya, masuk Malaysianya juga kan nggak ketemu immigration ya, jadi kalau ada agent yang memasukkan Anda ke Malaysia tanpa menyuruh Anda untuk ngisi MDSC, maka jangan ikuti agent itu. Jangan masuk karena Anda pasti akan dimasukkan secara ilegal ke Malaysia. Kalau sudah masuk ke Malaysia secara ilegal, yakinlah hanya kesusahan saja yang Anda dapatkan di Malaysia ini. Mau kemana-mana susah karena takut akan ditangkap oleh pihak penguat kuasa di Malaysia. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga informasi singkat kali ini bisa membantu dan ada manfaatnya. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.